Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang menentukan ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan untuk data tunggal dan data berkelompok dengan cara tunggal dan berbantuan komputer. Maksud dari berbantuan komputer di sini adalah mahasiswa tidak hanya melakukan perhitungan secara manual, tetapi mereka juga harus mampu melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, karena pada mata kuliah metode statistika ini memiliki beban SKS yaitu 4 SKS, maka Ibu akan membagi menjadi 2 sesi. Pada konten materi ini kita akan membahas pada sesi pertama, yaitu tentang kemiringan distribusi pada data tunggal dan data berkelompok. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal dan simulasi SPSS pada materi kemiringan distribusi pada data tunggal dan data berkelompok. Dan untuk sesi yang kedua setelah isoma, kita akan membahas tentang keruncingan distribusi pada data tunggal dan data berkelompok. Kemudian dilanjutkan kembali untuk contoh soal dan simulasi SPSS pada materi keruncingan distribusi pada data tunggal dan data berkelompok. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja akan membahas sesi pertama, yaitu tentang materi ukuran kemiringan atau disebut juga dengan squeeness. Oke, kita langsung saja ke pengertian dari ukuran kemiringan atau disebut juga dengan squeeness. Apa yang dimaksud dengan ukuran kemiringan? Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrisan suatu lengkungan halus pada kurva dari suatu distribusi frekuensi. Selanjutnya, pada kemiringan distribusi data ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu ada model distribusi positif. Pada model distribusi ini, kemiringan kurvanya miring ke arah kanan. Jadi bisa kita lihat pada gambar kurvanya di sini, kemiringan kurvanya miring ke arah kanan. Dan ukuran kemiringannya yaitu kita bisa lihat di sini yang bagian tengah di sini pada garis putus-putus ini adalah nilai mediannya, kemudian di sini nilai modusnya, kemudian di sini adalah nilai rata-ratanya. Jadi untuk ukuran kemiringannya yaitu nilai median lebih besar dari nilai modus dan nilai median kurang dari nilai rata-rata. Untuk kemiringannya yaitu lebih dari 0. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas model yang kedua, yaitu model distribusi simetrik. Pada model distribusi simetrik, kurvanya sama dengan 0. Bisa kita lihat bahwa di sini bahwasannya pada gambar di sini tepat garis tengahnya tepat pada 0. Jika kita di sini ibaratkan di sini adalah garis bilangan, jadi tepat titik puncaknya yaitu tepat di 0. Jadi kemiringan kurvanya sama dengan 0. Dan ukuran kemiringannya yaitu nilai modus sama dengan nilai median, kemudian sama dengan nilai rata-ratanya. Untuk kemiringannya sama dengan 0. Selanjutnya untuk model yang ketiga yaitu model distribusi negatif. Pada model distribusi negatif ini kemiringan kurvanya miring ke arah kiri. Jadi pada model distribusi negatif kemiringan kurvanya miring ke arah kiri. Untuk ukurannya yaitu kemiringannya yaitu nilai median lebih dari nilai rata-rata, kemudian nilai median kurang dari nilai modus. Oke. Kemudian untuk
kemiringannya yaitu kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari nilai kemiringan distribusi datanya, yaitu dengan menggunakan koefisien persen tipe pertama dan tipe kedua. Oke, selanjutnya di sini terdapat rumus koefisien persen tipe pertama, yaitu dicari dengan kemiringan sama dengan nilai rata-rata dikurangi nilai modus dibagi simpangan baku. Untuk tipe kedua, koefisien persen yaitu kemiringan sama dengan 3 dikali nilai rata-rata dikurangi median dibagi simpangan baku. Selanjutnya, di sini ada beberapa ketentuan, yaitu ketentuan yang pertama, apabila nilai kemiringannya lebih dari 0, maka kurva distribusinya condong ke arah kanan atau berdistribusi positif. Untuk kemungkinan yang kedua, apabila nilai kemiringannya kurang dari 0, maka kemiringan kurvanya itu condong ke kiri atau disebut juga dengan distribusi negatif. Pada kemungkinan yang ketiga, apabila nilai kemiringannya sama dengan 0, maka kurva berdistribusi simetrik. Oke, kita lanjutkan agar kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu di sini akan memberikan dua contoh, yaitu contoh untuk data tunggal, kemudian contoh untuk data berkelompok. Di sini Ibu yang pertama kita akan membahas contoh pada data tunggal. Contoh yang pertama, nomor 1, tentukan kemiringan kurva dari data berikut ini. Jadi datanya ada 2, 3, 6, 8, dan 11. Untuk penyelesaiannya, kalian sudah memahami pada materi sebelumnya, kalian sudah bisa mencari nilai rata-rata, nilai median, kemudian mencari simpangan bakunya, kalian sudah paham, dan Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu di sini karena kalian sudah memahami pada materi sebelumnya. Di sini kita akan fokus untuk membahas tentang mencari kemiringannya. Oke, di sini langkah-langkahnya untuk mencari nilai kemiringan, yaitu kita harus terlebih dahulu mencari nilai rata-ratanya. Kemudian kita harus mencari nilai simpangan bakunya. Kemudian kita mencari mediannya. Bu, saya mau tanya, kenapa kalau misalkan kita menggunakan koefisien persen yang tipe pertama, yaitu menggunakan rumus kemiringan sama dengan nilai rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku. Kenapa tidak menggunakan tipe yang pertama, Bu? Misalkan kalian bertanya-tanya kenapa tidak menggunakan koefisien yang pertama, karena kalau misalkan kita menggunakan rumus kemiringan koefisien persen yang pertama, sedangkan di sini adalah bentuk soalnya atau bentuk datanya yaitu data tunggal. Jadi pada data tunggal itu tidak ada nilai bonusnya, kecuali pada data tunggal ini kita memiliki angka yang sama, maksudnya datanya ada yang sama. Misalkan duanya, angka 2, data 2-nya ini ada yang sama, yaitu duanya ada sebanyak 2, itu bisa dicari ya, karena ada frekuensinya nanti. Nah, di sini karena pada datanya tidak ada data yang berulang, maka kita menggunakan kemiringan, yaitu menggunakan koefisien persen tipe yang kedua, yaitu 3 dikali nilai rata-rata dikurangi nilai median dibagi simpangan baku. Di sini karena nilai rata-rata dan nilai mediannya itu sama, yaitu 6, kita kerjakan yang ada di dalam kurung. Berarti 3 dikali 0 berarti kan 0. Jadi di sini nilai kemiringannya adalah 0. Maka kesimpulannya, karena nilai kemiringannya sama dengan 0, maka data tunggal tersebut berdistribusi simetrik.
Oke, dari sini bisa dipahami. Kita lanjut ya pada contoh soal pada data berkelompok. Nah, di sini Ibu punya soal. Di sini pada soal yang nomor 2, tentukan kemiringan dari data berikut. Di sini Ibu punya soal yaitu tentang tabel berat badan dari 100 mahasiswa. Nah, di sini berat badan itu terdapat tentang berat badan ya. Kemudian di sini adalah banyak mahasiswa atau bisa disebut juga dengan frekuensinya. Yaitu pada rentang kelas 60 sampai 62 terdapat 5 mahasiswa. Jadi pada berat badan 60 sampai 62 terdapat 5 mahasiswa yang memiliki berat 60 sampai 62. Oke, selanjutnya kalian sudah bisa ya melakukan perhitungan dari materi sebelumnya. Ibu tidak akan membahas secara detail karena kalian sudah mempelajarinya pada materi sebelumnya. Nah, di sini untuk mencari nilai kemiringan untuk data berkelompok, nah, di sini pertama kalian harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu data rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata data berkelompok ya. Ingat, terus untuk simpangan bakunya kalian juga harus mencari simpangan baku untuk data berkelompok, kemudian nilai mediannya untuk data berkelompok. Di sini Ibu mencari nilai median modusnya, jadi kita nanti akan membuktikan kedua rumusnya, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Selanjutnya kita lanjut saja ya, karena kalian sudah bisa melakukan perhitungan ini pada materi sebelumnya. Oke, di sini kita fokus pada mencari kemiringannya, yaitu kita menggunakan tipe yang pertama, yaitu koefisien persen tipe yang pertama rumusnya. Kemiringan sama dengan nilai rata-rata dikurangi nilai modus dibagi simpangan baku. Nah, di sini diketahui atau hasil akhirnya kemiringannya sama dengan 0,027 atau setara dengan 0,03. Jadi di sini kemiringannya bisa kita simpulkan bahwa di sini kemiringannya sama dengan 0, berarti bentuk distribusinya adalah berdistribusi simetrik. Begitu pula untuk tipe yang kedua, koefisien persen tipe yang kedua itu kita menggunakan kemiringan sama dengan 3 dikali X rata-rata dikurangi nilai median dibagi simpangan baku. Nah, di sini nilai akhirnya juga sama, yaitu 0,03. Jadi di sini pada data berkelompok ini bentuk kemiringan kurvanya yaitu berdistribusi simetrik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila nanti ada yang tidak paham dari penjelasan materi yang sudah kalian dengarkan di video pembelajaran, nanti bisa kalian tanyakan ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.